Baiklah, adil Kak Talino, Bancoramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Salam sejahtera untuk diri semua dan selamat siang juga untuk Kak Dini. Terima kasih udah nyempatkan waktu Kak sela-sela kesibukannya. Kak Dini hadir membersamai diri sebagai narasumber untuk menyampaikan cerita. Baik Kak, seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya, wawancara Nia untuk kebutuhan ujian akhir semester matkul pendidikan multikultural. Baik, biar data wawancara Nia lebih akurat, aku izin rekam selama sesi Zoom Nia berlangsung. Untuk mempersingkat waktu, langsung Jaka untuk menyampaikan ceritanya. Untuk pertanyaannya setelah penyampaian ceritanya. Oke, terima kasih Nuri atas waktunya. Ya Kak. Nah, jadi cerita yang mau saya sampaikan ke forumnya adalah tentang cerita Nek Baruang Kulub. Salah satu cerita rakyat yang cukup terkenal kalangan masyarakat Dayak. Jadi cerita Nek Baruang Kulubnya bercerita tentang asal mula karena ampahe diri bisa namu padi atau namu beras, mulai dari yang awalnya dirinya hanya makan kulat atau jamur ibaratnya makan, kemudian ketika Nek Baruang Kulubnya turun ke bumi membawa berupa beras atau nasinya yang tadi, akhirnya barulah dari koan manusia bisa mengenal yang namanya nasi atau beras. Jadi manusia pada akhirnya nana agi yang namanya makan kulat atau jamur, jadinya udah mulai mengenal makan nasi atau beras. Yang meskipun pada awalnya Nek Baruang Kulubnya membawa beras atau nasi ke bumi ini secara diam-diam tanpa sepengetahuan gawe orang tuanya, karena orang tuanya bera kalau ia memperkenalkan barasnya ke umat manusia macam apa. Tetapi karena Baruang Kulubnya punya ayung sesama manusia dari bumi, karena ia kasihan ke ayungnya, makanya ia jadinya memperkenalkan baras atau nasinya ke ayung-ayungnya sesama manusia. Kok makanya akhirnya manusia pun nanam beras juga untuk mereka. Yang akhirnya kemudian Nek Baruang Kulubnya pun menikah kawin manusia, yang akhirnya ia pun punya anak. Nah, yang uniknya adalah anak-anak Nek Baruang Kulub hasil pernikahannya manusia ini bukan berupa lahir sebagai manusia uga, tapi lahirnya berwujud burung. Makanya masyarakat Dayak lebih percaya kalau misalkan ada burung keto, burung caruit dan sebagainya. Nah, nako adalah dipercaya sebagai anak-anak dari Nek Baruang Kulubnya yang tadi. Makanya ketika akhirnya umat-umat Dayak khususnya kalau mau menanam beras atau menanam kembali padi, mereka biasanya melihat tanda-tanda dari alam kota, misalnya dari burung keto, dari burung caruit, macam apa. Nah, jadi yang mau disampaikan dari cerita Nek Baruang Kulubnya bahwa asal mula padi kuah menurut masyarakat adat Dayak sendiri kuah tidak tidak semudah kuah. Makanya masyarakat Dayak memang sangat-sangat menghargai yang namanya beras ataupun yang namanya padi ini yang tadi. Jadi kurang lebih nampaklah cerita tentang Nek Baruang Kulub. Oh, berarti jadi biar ada padi bisa Kak Manusia kuah berarti dari nenek kuah tadi. Atau tadi cerita yang udah disampaikan narasumber diri langsung Kak sesi pertanyaan Kak. Nah, untuk pertanyaannya kan diri kan udah nangar ceritanya tadi secara garis besar akhirnya disampaikan ceritanya Kak pendengarnya. Oke, jadi tadi secara garis besar dari yang sudah saya nerangkan dari awal tadi bahwa secara garis besarnya ingin memberitahukan ke diri semua bahwa karena memang dari awal diri bisa namu baras atau bisa makan nasi ini yang memang anak mudah caranya, maka diri sebagai manusia memang harus menghargai proses-proses diri bisa namu baras kuat tadi, bisa namu nasi kuat tadi, karena memang anak mudah caranya. Dari awal Nek Baruang Kulub bisa mengenalkan nasi ke diri kan secara diam-diam juga kan, maka diri harus menghargai namanya usaha kok tadi dengan cara betul-betul menghargai
nasi, beras, ame disera-sera, makan selalu dihabiskan, macam kok intinya secara garis besar bahwa diri harus menghargai beras atau nasi yang menjadi rezeki diri tadi kok, macam kok. Oke, nah untuk pertanyaan kedua, dari seluruh cerita kok tadi, ahe nilai yang bisa diri dapatkan kak ceritanya, nilai kehidupan yang bisa diri dapatkan dari cerita tersebut. Nah, oke. Jadi nilai kehidupan yang bisa diri dapatkan dari cerita Nek Barong Kulubko tadi, selain tadi yang pertama bahwa diri harus menghargai makanan beras, nilai yang kedua bahwa diri harus yang namanya menghormati orang tua. Karena kan tadi awal mulanya Nek Barong Kulubnian bisa dibilang melawan ke orang tuanya sebetulnya kan. Melawan ke orang tuanya sehingga keturunannya pun jadinya bukan berbentuk manusia melainkan berbentuk burung macam kau kan. Nah jadi nilai utamanya diri harus menghargai juga akhirnya orang tua diri ajarkan kak diri bahwa diri harus lebih jujur, diri ame suka al ke orang Tuhan ya, diri harus hidup lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Kemudian diri harus menjalin hubungan kerja sama entah dengan sesama diri manusia ataupun dengan alam-alam sekitar diri, karena bagaimanapun diri hidup juga dari alam macam kok, jadi diri man alam kok saling mempengaruhi satu sama lain macam kok. Kalau nilai kehidupan yang bisa diambil dari Nek Barong Kulub. Nah untuk pertanyaan terakhir nih kak, nah cara diri meneruskan ceritanya sebagai generasi muda, biar diri bisa ceritanya diteruskan ke anak ucut diri ya, apa cara dirinya ceritanya tetap ada. Oke. Nah kan akhirnya di zaman yang ampai kan serba teknologi kan, otomatis generasi muda anak-anak ucuk diri naik otomatis makin kurang mendengar tentang cerita-cerita macamnya. Jadi cara yang bisa diri lakukan akhirnya diri sebagai masih kalangan muda nih kan, untuk bisa agar ceritanya terus hidup tengah-tengah masyarakat terutama generasi muda, maka diri harus tetap terus secara inisiatif mencari cerita rakyat tersebut dari sumber-sumber yang lain. Diri harus inisiatif ingin mempunyai rasa untuk terus melestarikan namanya cerita rakyat tersebut. Jadi perkenalkanlah kepada ayam-ayam diri yang lain bahwa diri ini masih punya cerita-cerita rakyat yang udah mulai dilupakan. Jadi harus terus dikenalkan lagi ke ayam-ayam diri, ke kerabat-kerabat diri. Jadi nampak salah satu cara yang bisa dilakukan agar ceritanya tidak punah pada akhirnya. Oke, nah kalau tadi cerita yang paling eduk yang bermakna dan disampaikan narasumber diri, semoga dan disampaikan tadi dapat menjadi pemikiran berharga bagi diri semua, dan tentunya diri harus melestarikan ceritanya ke anak ucut diri. Baiklah, saya tutup. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saroga, Besengat Kak Jubata. Saya akhiri, selamat siang. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke.